itu surat nggak ada kata ikhlas, tapi kok disebut al-ikhlas. Padahal semua surat di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang ada di dalam surat itu, kecuali hanya dua saja, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan jelas, karena Al-Fatihah itu berasal dari kata fatah, artinya membuka. Berarti Al-Fatihah artinya pembuka, maka ditaruh di depan. Pembuka artinya ya, maka ditaruh di depan. Nah, sekarang kalau Al-Ikhlas, apa itu artinya ikhlas? Apa itu artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Apa? Ikhlas itu apa ikhlas? Nah, ini dia ikhlas, itu yang perlu kita kaji. Nah, kenapa disebut dengan ikhlas? Kita sering menggunakan, kalau sedekah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa maksudnya? Ikhlas apa? Legowo. Legowo itu maksudnya di mana legowo? Lepas. Oke? Apa ini saya mau riset sekali ini. Ngomong Pak. Ikhlas itu artinya apa? Atau kalau bapak-bapak kalau bilang, wah kita ini harus ikhlas. Nama Bu? Apa? Rela ada sendiri. Itu radhiyallahu anhu wa radu anhu. Iya kan, ridho. Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Jadi ridho itu bahasa Indonesianya apa? Rela. Arti aslinya apa? Senang arti aslinya. Jadi ridho itu artinya senang. Maka ada ridho Allahu biridhal walidain. Ridho Allah disebabkan oleh ridho kedua orang tua. Berarti senangnya Allah disebabkan oleh senangnya orang tua. Jadi kalau orang tua senang pada kita, maka Allah juga senang pada kita. Itu dot, soft dot itu kalau dalam bahasa Indonesia diubah jadi L. Demikian juga dot, top dot. Kalau tadi kan soft dot, kemudian top dot. Itu ada lagi, misalnya tadi rela, kemudian sholat zuhur. Jadi sholat apa? Zuhur, ya kan? Zuhur jadi L, sholat zuhur. Zuhur itu artinya tinggi, zuhur itu artinya punggung. Kalau punggung hewan itu di atas, kalau punggung kita kan di belakang. Tapi kalau punggung hewan itu di atas. Yang dimaksudkan zuhur itu ketika matahari ada di atas kita. Maka kalau dalam bahasa Jawa, luhur itu artinya tinggi kan? Apa? Luhur bekasane itu apa? Walingalah luhur bekasane. Ah gitu. Kalau kalah itu kan rendah kan? Kalau orang kalah kan rendah. Tapi nanti pada akhirnya akan tinggi. Lagi. Makanya sebenarnya ini banyak bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, tapi kita nggak sadar. Nah, kalau kita mengenali ini, nanti diajarkan polanya ini, Bu. Nanti insya Allah akan mempelajari Al-Quran dengan lebih mudah. Lagi ya, contohnya, ini loh, nalar. Nalar itu bahasa Arab. Bahasa Arab loh. Nalar itu bahasa Arab. Berasal dari kata nadhoro. Nadhoro artinya apa? Itu loh, surat As-Saffat yang kemarin saya gunakan untuk ngimami sholat Idul Adha. Ayatnya begini, falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Fanzur itu berasal dari kata nadhuru. Nadhuru artinya melihat atau memandang. Maka Ibrahim kemudian bilang pada anaknya, maka pandanglah apa pandanganmu. Itu berarti nalar itu apa? Bernalar berarti berpandangan, berasal dari kata nadoro. Tapi memandangnya nggak pakai mata, tapi pakai pikiran. Seperti lagi ruqyah, kalau orang Muhammadiyah pakainya apa? Kalau di dalam hadis,
kalian berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Melihat itu ru'yah artinya. Ru'yah itu arti aslinya itu pakai ini, pakai mata, melihat bulan. Tapi kemudian tanpa melihat pakai mata kita bisa melihat pakai apa Pak? Pakai hisab, pakai hitungan. Berarti melihatnya pakai apa? Pakai pikiran. Jadi dalam konteks modern ini yang namanya ru'yah ini pakai hisab. Kalau dulu melihatnya pakai mata, kalau sekarang masa kita mau sholat dulu nanti itu melihat matahari dulu kan enggak? Yang dilihat apa? Jam sekarang sudah. Nah ini sudah jam sekian. Udah nggak perlu lagi melihat matahari pakai mata, nggak perlu lagi melihat bayangan. Kalau bayangan kita di bawah kita agak geser dikit, berarti bayangan kita sudah di sebelah timur kita. Nah itu sudah saatnya sholat luhur tadi itu. Tapi nggak pakai mata lagi sekarang, karena sudah ada hitungannya. Hitungannya sudah ada di HP kita. Jam 12 kita sholat. Nah nalar itu adalah memandang tapi pakai pikiran. Nah tadi itu fanzur madza taro. Nah kembali lagi ke tadi. Nah ini banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi artinya tidak sesuai lagi. Sudah terjadi, kalau bahasanya Mas Gunoto sama ini, mengawami pergeseran semantik namanya. Ada perubahan makna yang kemudian tidak sama dengan yang dimaksudkan aslinya. Seperti tadi, al-ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso. Akhlaso berasal dari kata kholaso. Kholaso artinya murni. Nah itu kalau mana saya minta satu nih Bang. Jadi kalau kholaso artinya murni, kalau ditambahi a depannya jadi akhlaso itu ditambahi me dan diakhiri kan. Jadi memurnikan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu apa sholat itu harus ikhlas karena Allah. Berinfak, sedekah harus ikhlas karena Allah. Maksudnya apa? Murni. Niatnya itu murni karena Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah itu harus murni Allah saja yang kita sembah. Kenapa disebut sebagai pemurnian? Jadi ikhlas itu artinya jadinya pemurnian. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kok disebut sebagai surat pemurnian? Ceritanya dulu orang-orang Arab sebelum Islam sudah percaya kepada Allah. Ini jangan salah Bu, jangan salah persepsi bahwa orang sebelum Islam itu nggak percaya pada Allah. Mereka itu percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada yang lain. Maka mereka disebut sebagai orang-orang musyrik. Nah, seperti musyrik sama di sini. Musyrik itu berasal dari kata syaroka. Syaroka. Nah, kemudian membentuk kata syirkah. Maka Muhammadiyah disebut sebagai persyarikatan. Jadi persyarikatan itu bahasa Arab. Maka ada bank persyarikatan. Kemudian ada negara besar, negara barat, pemimpin superpower barat dulu namanya Amerika Serikat. Begitu. Maka tentaranya disebut tentara sekutu. Maka musyrik itu artinya orang yang mempersekutukan. Jadi semua itu nyambung gitu. Jadi ada negara besar namanya Amerika Serikat. Kenapa kok disebut dengan serikat? Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kan United States namanya. United States. Negara-negara yang dipersatukan. Bahasa kita menjadi Amerika Serikat. Kenapa? Ada negara-negara bagian yang kemudian dijadikan satu. Nah itu namanya Amerika Serikat. Jadi Amerika itu adalah negara-negara yang terdiri atas negara-negara bagian yang masing-masing itu berdiri secara apa namanya? Kan negara federal ya kan?
Federal ya Pak Sunarto. Itu kan federal kan, federasi ya kan? Maka disebut sebagai Amerika Serikat. Jadi bahasa Indonesianya Amerika Syirkah begitu. Ya, syirkah. Di Indonesia ada organisasi namanya Syarikat Islam. Nah, itu SI namanya. Nah, itu berasal dari kata itu, syaroka, kemudian membentuk kata asroka. Asroka yusriku, isrokan, membentuk kata musyrikun. Musyrikun adalah orang yang mempersekutukan. Orang yang mempersekutukan itu berarti orang yang percaya pada Allah, tetapi juga percaya kepada yang lain. Maka yang lain ini disebut sebagai sekutu-sekutu Allah. Contohnya mana? Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak buka Al-Qur'annya, juz 7. Juz 7 itu juz 8 dulu, juz 8 mundur nanti. Juz 8 buka, kemudian mundur 4 halaman. Berarti halaman 138, ayatnya paling atas. Pokoknya sekarang kita ngaji coba Quran ya. Ayat 82. Nah, ini nanti kita akan mulai untuk mengetahui cara bagaimana mengetahui arti satu ayat. Ini tadi kita bicara tentang Al-Ikhlas ya. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Nah, gitu. Harus tahu ini dulu. Kalau kita tidak tahu ini, nggak paham kita nanti. Latar belakangnya, kenapa ayat tadi disebut sebagai Al-Ikhlas? Sampun Bu? Sudah ketemu ayatnya adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya begini, nih saya mulai artikan satu persatu karena nanti bulan depan kita akan mulai praktek ini. Setelah dapat ini, nanti saya kirimi lagi. Nah, kemudian nanti kita mulai menghafalkan sedikit-sedikit. Artinya begini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum iman mereka. Iman kepada Allah ini maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka, keimanan kepada Allah, bidzulmin, dengan kezaliman. Artinya begitu aslinya. Nanti saya sampaikan sejarahnya. Bidzulmin, dengan kezaliman. Kemudian orang-orang tadi itu ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika utawi mereka iku lahumul amnu wa hum muhtadun. Lahum iku bagi mereka al amnu utawi keamanan, wa hum dan utawi mereka iku muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti simpelnya begini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan dapat keamanan dan mendapatkan petunjuk. Sahabat bingung kemudian, atau sahabat merasa keberatan. Jadi ada yang kemudian menghadap Rasulullah setelah mendengar ayat ini. Ya Rasulullah, kok syarat mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk kok berat sekali? Karena syaratnya apa Bu? Syaratnya apa tadi? Tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Zalim ini ya, zalim. Apa? Kok berat gimana? Nah itu nggak boleh zalim. Padahal kan kami semua ini pasti zalim. Begitu. Kita semua ini pasti zalim. Nggak mungkin enggak. Mungkin saya nih kepada istri saya pagi-pagi sudah saya tinggal tadi itu. Dia belum bangun sudah saya tinggal. Saya pulang dia udah tidur, misalnya gitu. Itu kan dolim namanya. Dolim kecil-kecilan, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa kok berat? Nah itu nggak boleh dolim. Kalau kami ini kan pasti dolim. Yang nggak dolim kan cuma Anda aja, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang dimaksudkan dolim di situ bukan dolim seperti yang kamu pikirkan.
Tapi yang dimaksudkan zalim di sini adalah zalim seperti di surat Luqman ayat 13. Maka mengartikan ini zalim di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak harus buka surat Luqman ayat 13. Nah gitu. Jadi nggak bisa ini dipahami mandiri, nggak bisa. Sahabat ada salah, gitu. Apalagi kita. Nah, setelah dijelaskan oleh Rasulullah, kamu harus lihat tuh ada ayat di surat Luqman ayat 13. Silakan Bu, dibuka dulu, itu dipegang dulu, ditekuk. Nah, kemudian kita buka surat Luqman ayat 13. Nah, ini nanti ngaji kita begini nih, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Surat Luqman ayat 13, halaman 412. Masih kelihatan Bang? Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Gak usah panjang-panjang. Yang kita baca yang paling ujung, inna syirka la zulmun adzim. Artinya adalah inna syirka, sesungguhnya syirik iku la zulmun, sungguh adalah kezaliman, azimun yang besar. Jadi yang dimaksudkan zalim di dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 82 adalah zalim sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 13. Zalim di situ adalah menyekutukan Allah, syirik gitu. Kenapa kok syirik disebut dengan zalim? Zalim itu artinya apa? Lah, penganiayaan itu ada bahasa Indonesia. Arti aslinya zalim. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sering dengar nggak ya definisi ini tuh? Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada yang fakultas hukum. Lawan kata zalim apa Pak? Adil, ya kan? Kan ada zalim, ada adil, ada keadilan, ada kezaliman. Nah, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya apa ini? Misalnya bapak-bapak bawa Quran tuh, Qurannya ditaruh di toilet, itu namanya zalim, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Quran ya mestinya ditaruh di atas meja. Peci ini mestinya di atas kepala, ini ditaruh di kaki misalnya. Nah, itu namanya zalim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hakim membuat keputusan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu namanya zalim. Kalau adil itu tegak. Adil itu menempatkan pada posisinya setara. Maka keadilan itu di pengadilan itu logonya apa? Timbangan itu. Nah, posisinya setara. Nanti kajiannya kalau lebih dalam lagi nanti lebih nanti ada perspektif yang beda dikit. Nah, tadi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya begini, kenapa syirik disebut zalim sekarang? Pertanyaannya kan begitu. Kok syirik tadi disebut dengan zalim? Inna syirka la zulmun adzim. Karena mestinya yang Tuhan ditempatkan sebagai Tuhan, yang tidak Tuhan ditempatkan sebagai bukan Tuhan. Nah, ini ada orang yang menempatkan batu sebagai Tuhan, berhala sebagai Tuhan, malaikat sebagai anak Tuhan, manusia disebut sebagai Tuhan, Isa disebut sebagai bagian dari Tuhan, Trinitas, Uzair disebut sebagai anak Allah, malaikat disebut sebagai anak perempuan Allah. Kemudian apa lagi? Batu disebut sebagai sekutu bagi Allah. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau tadi kita meletakkan Quran di toilet itu zalim, tapi zalim yang biasa. Kita duduk atau tidur di mana, di pinggir jalan misalnya, itu zalim pada diri kita sendiri.
Berarti meletakkan tubuh kita ini bukan pada tempatnya. Tetapi kalau meletakkan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan, itu adalah kezaliman yang luar biasa. Maka dari itu syirik disebut sebagai kezaliman besar. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi latar belakangnya adalah ayat tadi surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang sudah beriman tetapi mereka mencampur adukkan iman kepada Allah tadi dengan kezaliman, dengan syirik yang sering kita bahas. Kalau saya nih punya istri, saya bilang pada istri saya, aku cinta kamu, tapi aku juga cinta pada yang lain. Nah itu dia masalah kan jadinya, ya. Kalau tidak bisa diterima itu masalah, gitu. Itu namanya kezaliman. Maka konsepsi tauhid kita itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tiada dulu, ditiadakan semua, baru ada satu. Bukan Allah adalah Tuhanku. Maka Pak. Jadi konsep ketuhanan kita itu bukan Allah Tuhanku, bukan. Tapi tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tadi ngomong sama istrinya, Pak Gunoto ngomong sama istrinya, tidak ada cinta kecuali kepadamu. Berarti yang dicintai berapa, Bu? Cuma satu. Tapi kalau aku cinta kamu, bukan berarti ku tak mendua, menikah dan mengempat. Kan gitu. Logikanya begitu. Maka tauhid kita itu la ilaha illallah, bukan Allahu ilahi, bukan Allah adalah Tuhanku. Karena kalau Allah adalah Tuhanku, orang Arab juga begitu dulu sebelum Islam. Allah adalah Tuhanku, tapi patung juga Tuhanku. Hubal adalah Tuhanku, Al-Lata adalah Tuhanku, Al-Uzza adalah Tuhanku, dan lain sebagainya. Maka kemudian ini berarti kan campuran, berarti Allah dicampur dengan yang lain. Seperti ayat tadi, Allah dicampur dengan yang lain. Nah, perintah Al-Quran adalah memurnikan, tidak boleh ada yang lain. Itu sudah ada di mana tadi? Tauhid, la ilaha illallah. Kemudian ada di surat Al-Fatihah. Ibu-ibu udah hafal kalau ini. Apa suratnya? Ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu, nggak boleh ada yang lain. Nah, kemudian perintah lagi, kalau ini ibu sudah sedikit-sedikit hafal nih, surat Al-Bayyinah. Silahkan. Nah, dari situ nanti kita akan menemukan kata Al-Ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5, halaman 598, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha, itu dia kata mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ketemu kata apa Pak di situ? Mukhlisina. Jadi kalau kita artikan satu persatu, wama umiru, dan mereka tidak diperintahkan. Jadi manusia, termasuk orang-orang musyrik pada saat itu, ini kan cerita tentang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian ayat 5-nya mengatakan bahwa wama umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, kecuali untuk menyembah ing Allah mukhlisina, sebagai orang-orang yang apa di situ? Yang apa? Artinya di situ apa? Tulus. Tulus itu artinya apa tadi? Murni, yang memurnikan. Memurnikan hanya Allah saja yang disembah. Jadi mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina,
sebagai orang-orang yang memurnikan lahu kepadanya Allah, memurnikan ad-dina. Ad-din apa artinya Pak? Agama itu apa? Nah ini dia, ada hadis. Nah ini harus menghubungkan dengan hadis lagi, ad-din itu. Ini dulu saya tidak sadar, tapi kemudian mulai sadar ketika membaca hadis lengkap. Nama saya siapa Pak? Nasi, Muhammad Nasi. Saya dulu tanya pada ibu saya, kenapa kok saya dinamakan Nasi? Iya, agar kamu nanti memberikan nasihat kepada banyak orang. Jadi cita-citanya ya ini, jadi ustaz, ya kan? Cita-cita ibu saya ternyata itu, saya jadi ustaz, sudah terrealisasi. Tapi kemudian ketika saya membaca hadis yang ada nama saya, kemudian saya kumpulkan 40 hadis, ada bukunya. Minggu depan tolong dibawa ke sini ya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu biar tahu. Itu ada hadis terkenal begini, ad-dinu an-nasihah. Nah, kan? Kemudian diartikan ada begini, agama adalah nasihat. Perhatikan nggak Pak? Itu sebenarnya nggak tepat mengartikan itu. Tadinya saya juga begitu, tapi ketika membaca hadisnya lengkap, ternyata keliru ternyata. Maka kemudian saya kumpulkan dalam 40 hadis yang saya kumpulkan itu dalam buku saya. Karena lengkapnya begini, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Jangan kita artikan dulu. Tapi kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, bagi Allah, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasulnya, kitabnya. Masuk akal nggak Bu? Nasihat bagi Rasul. Nasihat artinya apa tadi? Memberikan pesan yang baik ini kan? Nah ini kalau saya memberikan nasihat pada Allah cocok apa enggak? Enggak. Lo enggak cocok. Justru nasihatnya dari Allah, dari kitab suci. Nasihat kepada kitabnya enggak mungkin, karena sumbernya juga dari Al-Quran, kitab-kitabnya. Nasihat kepada Rasulnya enggak mungkin kita nasihati Rasulullah. Rasulullah yang nasihati kita paling mungkin adalah wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada orang pemimpin orang-orang Islam. Misalnya siapa? Pemimpin orang Islam itu adalah Presiden Pak Jokowi. Kalau Pak Gubernur ya Pak Ganjar. Kalau wali kota ya kita. Kalau pemimpin partai politik, kalau partai politik saya ya Pak Zulkifli Hasan. Ya kalau ada apa-apa dia telepon saya, ini gimana? Oh ini begini caranya. Nah, saya kasih nasihat. Paling mungkin itu. Atau wa'ammatihim, dan orang Islam secara keseluruhan. Ini pagi-pagi gampangnya saya ngasih nasihat tadi dari Kendal, dari PCM Meleri misalnya, ngasih nasihat, pulang ke sini ngasih nasihat lagi. Jadi yang mungkin cuma dua, pemimpin orang-orang Islam dan orang Islam secara keseluruhan. Tapi cocok enggak Pak? Kalau untuk Allah, kitabnya dan Rasulnya? Enggak. Maka kemudian saya cari, ternyata kata nasoha itu artinya sama dengan kholasoh artinya. Kholasoh itu artinya tadi memurnikan. Nah, nasoha itu artinya kholasoh juga. Kemudian saya cari lagi, oh artinya kemudian ketemu. Artinya itu yang paling pas, kalau bahasa Indonesia ini nggak ada. Yang paling pas itu artinya komitmen artinya. Jadi agama adalah komitmen, jadi begitu. Sekarang kalau ditanya, komitmen pada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin orang-orang beriman dan orang beriman secara keseluruhan. Kan gitu. Masuk semua itu. Kalau kita punya komitmen pada Allah, berarti perintahnya harus kita jalankan, larangannya harus kita jauhi. Itu namanya orang bertakwa. Kalau kita komitmen pada Rasulnya, maka kita akan taat pada Rasulnya.
Kalau di dalam Al-Quran, barang siapa yang taat pada Rasul Allah, berarti dia taat pada Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya, mesti ya taat pada kitabnya. Misalnya gini, Bapak dan Ibu, ini kebetulan ada ini ibu-ibu di sini. Taat pada kitabnya itu bagaimana? Kitab itu berasal dari kata kataba. Kataba itu artinya menetapkan. Maka ada ayat yang itu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya ditetapkan, diwajibkan. Berarti puasa itu adalah ketetapan Allah. Nah, untuk ibu-ibu, misalnya nih, ibu-ibu sudah ada yang suaminya meninggal? Ada kan, Bu? Ibu kalau waktu itu pada saat ditinggal suami meninggal harus menjalani masa apa, Bu? Masa iddah. Masa iddahnya berapa, Bu? Kalau ditinggal meninggal suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan suaminya, masa iddahnya berapa? Kalau diceraikan ke suaminya, berapa, Bu? Belum pernah diceraikan, ya kan? Nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi di dalam Al-Quran ada, kalau diceraikan oleh suaminya, maka harus menjalani masa iddah selama 3 kali sucian. Kalau sudah disetujui. Jadi kalau sudah nikah, sudah disetujui, kemudian diceraikan, maka harus menjalani masa iddah selama 3 kali sucian. Salah satu. Kalau belum disetujui, nggak ada masa iddah. Jadi gampangnya misalnya nikah di sini. Nih, jam 8 nikah. Tiba-tiba, ternyata nggak cocok, langsung diceraikan misalnya, nggak jadi gitu. Kamu saya ceraikan, langsung 3 kali 3 misalnya gitu. Atau pokoknya saya ceraikan. Itu boleh. Kemudian ya sudah, karena nggak jadi kamu nikahi, saya nikahi aja. Setelah diceraikan, langsung menikah lagi sama lelaki lain, boleh. Oh gitu. Kemudian ada lagi yang kalau diceraikan sudah pernah disetujui tapi sudah menopause atau enggak mengalami menstruasi, itu ada di surat At-Thalaq. Itu menjalani masa iddah selama 3 bulan. Beda-beda kan? Jadi kalau sudah tadi itu kalau ditinggal mati oleh suaminya, menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan suaminya, sudah disetujui 3 kali sucian. Diceraikan suaminya, belum disetujui, nggak ada masa iddah. Diceraikan oleh suaminya, sudah pernah disetujui, tapi nggak haid dan menopause, maka hanya 3 bulan. Beda kan, 3 kali sucian dengan 3 bulan kan beda. Nah itu dia. Berarti itu ketetapan, Bu. Nggak boleh misalnya, saya ini kan orang kota, masa orang kota disuruh menjalani masa iddah. Atau saya ini kan aktivis, misalnya yang sering saya jadikan sebagai contoh. Masa aktivis disuruh seperti orang desa yang bukan aktivis, suruh menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari? Nggak bisa begitu. Itu yang disebut dengan ketetapan. Maka ketetapan itu disebut sebagai kitab. Jadi kitab itu sesungguhnya adalah ketetapan Allah. Maka itu kalau fakultas hukum ada KUHP. Apa itu, Pak? Kitab. Nah itu intinya kitab. Berarti apa? Ya itu ketetapan isinya. Begitu ya. Maka dari itu komitmennya adalah kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya. Kemudian kita punya pemimpin orang Islam. Bapak-bapak harus komitmen enggak pada pemimpin? Komitmen apa? Pemimpin kita ini juga bikin undang-undang. Undang-undang tentang apa contohnya, Pak? Yang paling gampang, undang-undang tentang lalu lintas. Ibu tadi kesini pakai helm enggak? Enggak. Maksudnya pakai helm enggak? Maksudnya kan pakai helm, ya kan? Itu kalau ada polisi ditangkap enggak? Tangkap. Kenapa, Pak? Melanggar undang-undang, melanggar ketetapan yang dibikin oleh siapa? Pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya presiden, tapi juga anggota DPR. DPR itu wakil rakyat.
Wakil itu artinya penguasa artinya. Bapak-bapak dan ibu jangan salah nih. Karena selama ini mengartikan wakil rakyat itu wakil rakyat jadi wakil saya gitu kan. Wakil saya itu seorang lebih rendah dibandingkan saya gitu kan. Dibandingkan kita. Padahal enggak. Kalau sudah kita pilih dan dia jadi anggota DPR, maka dia jadi penguasa. Kalau penguasa akan ngatur kita, ngatur bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya jadi anggota DPR, nanti saya bikin aturan, bikin undang-undang tentang lalu lintas. Kalau orang naik motor harus pakai helm. Ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa kalau ditangkap polisi. Mana undang-undangnya? Saya belum pernah baca. Ya salah sendiri nggak baca, gitu kan jadinya kan. Nah itu maka ketetapan. Kita harus tunduk dan patuh. Ibu-ibu nggak bisa membela diri. Pokoknya kalau ditangkap polisi, ditilang bayar, kan gitu. Ya, datang ke pengadilan atau bayar gimana? Bayar tilangnya itu. Pokoknya bayarlah, gitu. Kena tilang. Tanda tangan Pak polisi. Itu berarti harus taat pada pemimpin. Itu makanya komitmennya pada pemimpin orang-orang yang beriman. Nah sebaliknya nih, kalau saya nyalon anggota DPR, itu kan punya janji-janji. Janjinya apa? Nanti kalau saya jadi anggota DPR, saya akan melanjutkan perjuangan untuk membuat undang-undang tentang cuti hamil, melahirkan, menyusui. Kan gitu. Dulu yang pernah saya perjuangkan tahun 2013 sampai hari ini ternyata belum terrealisasi. Yang memperjuangkan sekarang namanya Desi Ratnasari. 3 bulan yang lalu saya ketemu di rumah Pak Zul. Mbak Desi, gimana dulu usul saya tahun 2013 itu tentang cuti hamil, melahirkan, menyusui selama 9 bulan. Karena saya minta 24 bulan, ketua fraksi PAN pada saat itu nggak mau, kelamaan, nanti di musim pengusaha katanya. Kemudian saya minta setahun aja. Wah belum bisa kalau setahun. Terus berapa dong? 9 bulan dulu katanya. Akhirnya 9 bulan dulu. Tahun 2013 dulu di Google masih bisa itu. Mas Catur itu yang memperjuangkan. Itu dari saya karena wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Karena di dalam Al-Qur'an ada ketentuan dari Allah kalau perempuan harus menyusui anaknya selama 24 bulan, selama 2 tahun, 2 tahun penuh. Nah, saya dulu kan ngajar negara politik dan perempuan tuh di pasca sarjana ilmu politik UI. Saya baca, anak itu 18 bulan tuh cuti hamilnya, hamil melahirkan menyusui. Kemudian mana itu negara-negara Skandinavia ya, itu bahkan ada yang 29 bulan. Nah, kalau 29 bulan itu kayak Al-Quran. Al-Quran bahkan di surat Al-Ahqaf itu memberikan cuti hamil melahirkan menyusui itu 30 bulan. Wa wasainal insana. Oh ya, buka dulu silakan. Nanti biar tahu ketetapannya. Al-Ahqaf ya. Ini kalau yang 2 tahun kan sudah sering dengar. Ini malah ada yang 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jusnya 26. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sudah ketemu? Itu langsung ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kok harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Dijelaskan di sini. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kurhan di situ apa? Susah. Arti aslinya itu nggak suka. Ibu-ibu kalau disuruh hamil lagi mau nggak? Mau. Mau bu, disuruh hamil lagi? Nggak mau ya. Istri saya suruh hamil lagi. Ya kalau kamu mau hamil ya boleh. Tapi kalau aku yang hamil ya jangan. Ya, gitu. Padahal anaknya baru 5. Itu hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Nah kemudian dilanjutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya dan menyapihnya selama berapa bulan itu Bu? Selama 30 bulan. Coba 30 bulan loh Al-Quran itu. Kalau tadi 2 tahun yang menyusui tadi, menyapih tadi 12
2 tahun berarti 24 bulan. Ini dihitung lagi nih, mengandung dan menyapainya selama 30 bulan. Makanya ketika saya baca waktu itu ya, tapi saya cari lagi sekarang kok nggak ada, nggak nemu. Waktu itu saya nemu memberikan cuti hamil melahirkan menyusui selama 29 bulan. Kaget saya. Loh, ayat Quran gitu kan. Padahal ini negara ateis nih. Mayoritas penduduknya ateis. Lah kita ini yang mayoritas penduduknya muslim malah cutinya cuma berapa Pak? 3 bulan. Lah aneh itu. Nah maka saya tanya itu, dari sekretar saya tanya, tapi jawabannya masih tadi, wah belum dapat dukungan dari partai lain. Itu ya sudah. Nah berarti kan saya ini ngomong sama ibu-ibu, nanti kalau saya jadi anggota DPR, saya akan memperjuangkan itu nomor 1, kira-kira begitu. Kenapa? Istrinya dokter spesialis anak, gitu. Kemudian ngerti bagaimana cara ngurus anak, betapa pentingnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar. Dan yang paling penting adalah mendapatkan ASI selama 2 tahun. Nah ini berdasarkan riset, ini dari istri saya. Jadi anak-anak kalau tidak mendapatkan ASI dari ibunya selama 2 tahun, itu IQ-nya itu turun 13, sekian poin. Makanya sekarang orang Indonesia itu IQ-nya rata-rata berapa? Tahu nggak? Berapa? Bukan 78,49. Nomor berapa? 130 dari 199 negara yang disurvei. Jadi Indonesia itu menang di atas ini Timor Leste, negara gagal. Lo ngerti sekali. Padahal IQ di bawah 80 itu kalau sekolah itu nggak lulus SMP. Nah, rata-rata kita itu 78,49. Wah, itu ngeri sekali. Makanya saya bingung dulu ngajar itu. Ini anak-anak kok diajari kok susah banget itu. Setelah saya dapat riset itu, oh pantes gitu. Lagi ini santri-santri saya ini kalau nggak percaya nih, nanti tanya aja. Santri ini kalau ngantukan, kalau gerimis keluar kok kepalanya ngeluh, itu hampir bisa saya pastikan dulu kecilnya nggak dapat ASI 2 tahun. Pokoknya kalau ngaji, kok ngantuk-ngantuk begini, itu kecilnya nggak disusui. Kalau saya panggil, kamu dulu disusui sama ibumu? Enggak. Ya disusui tapi cuma sebentar karena ibu saya sakit ini dan lain sebagainya. Itu ya. Nih Bapak dan Ibu, ini harus berdasarkan riset kan? Nah ini tadi ketetapan Allah, kembali lagi itu tadi komitmen. Jadi kalau orang jadi pemimpin kemudian berkomitmen kepada umatnya, jadi tadi masuk semua. Jadi agama adalah komitmen. Komitmen pada siapa? Pada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang Islam secara keseluruhan. Gak boleh ingkar janji, gitu kira-kira. Nah tadi di dalam surat apa tadi? Al-Bayyinah, wa ma umiru, dan tidaklah diperintah illa liya'budu, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina, hali sebagai orang-orang yang memurnikan komitmen. Begitu Pak? Memurnikan ya, memurnikan lahu bagi Allah, memurnikan ad-dina, komitmen, agama. Jadi agama itu adalah komitmen. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak beragama Islam, berarti harus berkomitmen apa? 1, kalau berkaitan dengan rukun Islam, berarti komitmennya 1 harus syahadat. Yang kedua harus sholat. Yang menyerang Islam ya harus sholat. Nanti harus sholat 4 rakaat. Bukan karena nggak ada orang, cuma 2 aja, gitu misalnya. Itu komitmen. Asal kata sholat lagi 4 rakaat lagi. Mau ada orang yang melihat maupun nggak ada orang yang melihat, tetap 4 rakaat. Itu namanya komitmen. Kemudian harus apa? Harus sholat, zakat, berzakat minimal 2,5%. Itu ada batas kepelitan kita. 2,5% bagus. Tapi kalau 20% lebih bagus.
Kalau Syiah itu 20%. Khumus. Kalau di dalam Al-Quran itu di juz 10 itu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu, 1/5. Berarti 20%. Kalau saya sama istri saya, walaupun bukan Syiah ya, tapi membiasakan 20%. Argumen saya sederhana, kita itu nyari duit gampang gitu. Masa kalau petani kan susah, petani aja 2,5%. Nah kalau kita kan gampang, Pak Gunoto Samari kan gampang banget ya kan. Ya baca puisi sekali aja 20 juta, kayak gitu ya. Nah itu ya 20%, ya kan cuma 2,5%, gitu ya. Tapi 2,5% sudah bagus, gitu ya. Itu adalah komitmen. Harus puasa, komitmen. Haji, komitmen. Itu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah gitu. Maka tadi itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Ikhlasnya diambil dari surat mana? Al-Bayyinah ayat 5 mukhlisina lahuddin. Nah, sekarang mengartikannya gimana? Kenapa kok disebut dengan kemurnian? Tadi kan sudah saya sebutkan. Berarti ada orang yang sudah percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada yang lain. Jadi kan? Yang lainnya itu bagaimana? Yang lainnya itu ada yang dianggap sebagai sekutu, ada yang dianggap sebagai saingan, ada yang dianggap sebagai anak, ada yang dianggap sebagai yang selevel dengan Allah. Maka surat Al-Ikhlas ini kemudian mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Huwallahu ahad." Allah adalah Esa, Ahad. Ahad itu diartikan dengan Esa. Esa itu adalah satu yang tidak ada duanya. Itu namanya Ahad. Maka kita punya hari Ahad. Mestinya begitu, satu yang tidak ada duanya. Tapi kalau satu yang ada duanya namanya wahid. Nah, tapi juga sering digunakan la wa ilahukum ilahun wahidun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu Esa itu satu yang tidak ada duanya. Itu. Ya, qul huwallahu ahad. Maka ada hari Ahad. Hari Ahad adalah hari yang ke-1. Kemudian hari yang kedua adalah Isnain. Nah, coba kita ini sering keliru, Pak. Kalau ditanya hari pertama dia apa, Pak? Senin. Padahal Senin itu Isnain. Isnain itu artinya 2, loh gitu. Dan sering keliru kita itu. Kalau ditanya hari pertama apa? Senin. Padahal hari pertama adalah Ahad. Hari kedua adalah Isnain. Isnain itu 2. Kemudian Salasa itu 3. Kemudian Arbaun, Arbi'ah jadi Rabu. Nah, gitu. Kemudian Khomsun atau Khomisun. Khomis itu artinya 5. Loh gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gampang sekali itu. Kemudian Jumatun. Kenapa disebut dengan Jumat? Karena mereka kumpul. Dulu Jumat itu bukan untuk Jumatan dulu, Bu. Tapi untuk apa? Jumat itu dulu ceritanya begini. Ini agak kemana-mana dulu, gak apa-apa ya. Jadi dulu orang dagang kemana-mana. Hari Ahad itu mereka dagang ke luar negeri, gitu. Dagang ke tempat-tempat yang jauh. Nah, kemudian hari Jumat itu mereka kumpul di pasar. Bangga itu memamerkan ini hasil kekayaan saya dagang ke luar negeri, dipamerkan di pasar-pasar. Kemudian mereka baca puisi. Ini kerjaannya para penyair, Pak Gunoto Samari. Itu dulu gitu. Penyair-penyair itu datang ke pasar, namanya pasar Lukas. Nah, kemudian mereka berlomba-lomba itu saling membanggakan. Nah, kemudian tempat kumpulnya diganti dari pasar ke kemana? Ke masjid. Maka dulu Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar.
Tapi ini jangan digunakan sekarang, gitu. Nanti kalau Bapak mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar, nanti orang Islam jadi miskin nanti. Ini yang bikin Pak JK bingung gitu. Tapi saya belum ketemu Pak JK, cuma Mas Kris saja ngomong sama saya, Pak Ustaz, tolong untuk jelaskan pada Pak JK, karena Mas Kris sudah saya jelasin, itu konteksnya begitu dulu. Bukan berarti kemudian pasar sekarang jadi buruk, bukan. Nabi sendiri juga pergi ke pasar kok, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat umat Islam jadi miskin itu ya begitu tuh, karena menganggap bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat. Nah, kembali lagi tadi tuh, Qul huwallahu ahad, nama hari ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu hari apa Pak? Harinya orang Yahudi, hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang mereka tidak lagi bekerja, tapi mereka fokus beribadah. Nah, yang kalau di dalam Al-Quran diceritakan, pada hari Sabat itu pernah ada ikan di laut yang biasanya itu nggak nongol, tapi karena ikannya tahu hari Sabtu itu aman, maka mereka nongol. Nah, orang-orang Yahudi yang biasanya beribadah kemudian termancing untuk mancing, akhirnya untuk nyari ikan. Wah, hari Sabat nih banyak ikan, gitu kan? Akhirnya meninggalkan tempat ibadah, maka kemudian mereka dilaknat oleh Allah karena meninggalkan ibadah. Nah, kembali lagi tadi itu, Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus somad. Allahus somad itu maknanya gimana Pak? Karena begini, di dalam Al-Quran tadi itu yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu kan nggak ada masalah, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi yang berikutnya adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Nah, masalahnya, faktanya saya meminta tolong pada Bu Notosari. Saya minta tolong kepada Bu Maitin. Bu Maitin minta tolong pada saya. Gimana bro? Nah, ini harus dipahami secara kontekstual. Karena dulu ada orang-orang yang minta tolong pada jin, misalnya minta tolong pada batu dan lain sebagainya. Itu konteksnya. Maka kalau minta tolong pada Pak Gunung Sapari ya nggak apa-apa, gitu. Jangan kemudian minta tolong kepada manusia, bukan begitu konteksnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan itu menyembahnya hanya kepada Allah, meminta tolong konteksnya adalah yang lain-lain itu tidak bisa memberikan madharat dan manfaat. Siapa itu maksudnya? Yang disembah itu batu-batu, ya, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat tadi nggak bisa memberikan manfaat dan madharat. Itu Allahus somad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid dari kata walada yaitu wilada, melahirkan. Jadi Allah tidak beranak. Kenapa? Karena orang Arab sebelum Islam pada saat itu berpikiran bahwa Allah punya anak perempuan. Namanya siapa? Malaikat. Ada di mana Pak itu Pak? Nah, silakan dibuka dulu. Jadi semua ada di dalam Al-Quran ini. Surat An-Najm halaman kedua, juz 27. Silakan buka. Ini halaman 527 paling atas. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Gitu. Sesungguhnya sudah tahu halaman 527 paling atas sudah? Oke, sudah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman sapa mereka, bil akhirati, kepada akhirat, iku la yusammuna, sungguh mereka menamakan al malaikata, malaikat, tasmiyatal unsa, dengan nama-nama perempuan. Jadi malaikat itu dianggap sebagai anak perempuan Allah. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Itu ada lagi nih di dalam Al-Quran lagi ada ayat begini. Mereka orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah.
Jadi begitu konteksnya. Silakan buka surat At-Taubah ayat 30 halaman 191. Halaman 191. Sudah Pak? Ketemu? Ayat berapa tadi? 30. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu saya baca. Udah pemain? Halaman 191. Ayat 30. Sudah? 191 ayat 30. Waqalat, dan berkata, siapa yang berkata al-Yahudu, orang Yahudi, mengatakan begini, mengatakan Uzairun ibnullah, titik tanda kutip tutup, Uzairun utawi Uzair ibnu iku ibnullahi, anak laki-laki Allah. Uzairun utawi Uzair iku ibnullahi, anak laki-laki Allah. Jadi orang Yahudi itu ada yang menganggap bahwa Uzair, Nabi Uzair, ini belum pernah dengar ya, Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah anak laki-laki Allah. Itu orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani waqalat, dan mengatakan, siapa yang mengatakan an-Nasoro, orang-orang Nasrani mengatakan al-Masihu ibnullah, al-Masihu utawi Isa al-Masih iku ibnullahi, anak Allah. Oh itu. Berarti Allah oleh orang-orang musyrik dianggap punya anak perempuan namanya malaikat. Oleh orang-orang Yahudi dianggap punya anak laki-laki namanya Uzair. Oleh orang-orang Nasrani dianggap punya anak laki-laki namanya Isa atau Yesus. Padahal di dalam Islam Uzair itu ya Nabi Allah, bukan Rasul Nabi. Kemudian Al-Masih, Isa atau Yesus itu adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Bedanya di situ, ya. Maka kita tetap percaya pada Yesus. Yesus itu ya bahasa orang sana, orang Eropa lah, Yesus namanya. Kalau kita Isa, seperti Ibrahim, kalau bahasa Arab, bahasa Eropanya apa? Abraham. Bunyamin, kalau bahasa Arab, bahasa Amerikanya apa? Benyamin. Oh, Israel itu ada dulu Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu. Nah itu dia. Ya itu cuma bahasa yang berbeda aja, Isa atau Yesus itu. Nah maka kemudian di dalam surat Al-Ikhlas tadi itu lam yalid walam yulad. Kemudian oleh Islam nggak ada itu anaknya. Allah nggak punya anak dan tidak dilahirkan. Berarti dibersihkan, dimurnikan dari anak, dimurnikan dari sekutu. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun tidak ada yang sekufu dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu atau selevel dengan Allah. Maka dari itu Al-Quran ayatnya kul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad disebut surat Al-Ikhlas. Tapi agar kita bisa mengetahui oh disebut dengan Al-Ikhlas, kita harus memahami berapa ayat tadi Pak? Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82 ternyata nggak bisa dipahami kalau tidak lari ke surat Luqman ayat 13, ya kan? Kemudian untuk mengetahui asal usulnya dari mana, kita harus lari ke Al-Bayyinah ayat 5. Terus tadi itu agar kita tahu bahwa kita harus memurnikan komitmen dari itu, kita harus lari ke berbagai macam ayat yang menceritakan bahwa orang-orang kafir dulu pernah mengatakan bahwa malaikat-malaikat Allah disebut sebagai anak-anak perempuan Allah. Dari surat An-Najm tadi halaman kedua. Kemudian surat At-Taubah ayat tadi 30. Loh banyak gitu. Nah, begitulah ya Bapak dan Ibu semua cara memahami Al-Quran. Jadi harus satu ayat dihubungkan dengan ayat ini. Loh, karena itu tadi tentang hadis.
Untuk memahami ad-din dan apa itu tadi? Lari ke hadis. Ad-dinu an-nasiha. Untungnya nama saya Nasih. Jadi sadar, ternyata salah memahami itu. Kalau enggak begitu, enggak sadar juga gitu. Kemudian buka kamus Lisanul Arab dan lain-lain. Nah, maksud saya begini, Bapak dan Ibu semua, kenapa kita mengubah cara ngaji kita? Ya mungkin nanti tetap ada ngaji mupingnya ada, tapi tetap ini nanti kita akan tingkatkan cara ngaji kita agar kita lebih paham.